Orang ini bilangnya cemen kale. Iya bang ya, dari raut muka sih kalau saya lihat Mbak Nana kayak agak mau ketawa gitu ya. Iya betul. Ada apalagi yang videonya masalah mudik tadi Nah, kan. Jadi hanya ingin mengorek informasi atau mencari kesalahan atau menjatuhkan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back Bang Hiti Channel. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga semua kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, jadi di sore ini kami berdua, saya Bang Hiti dan Tejo in the house. Bang Tejo ini mau bincang-bincang sedikit mengenai isu-isu yang terhangat sepanjang minggu ini ya. Apalagi ini kita mau Bang ya, kita mau berencana membahas tentang wawancara baru-baru ini Mbak Najwa Shihab dengan Pak Jokowi selaku presiden kita ya Bang ya. Nah, di wawancara itu ada banyak topik nih Bang yang dibahas dan ditanya oleh Mbak Najwa Shihab ke Pak Jokowi. Cuman saya mau duluan nih, awalnya mau bertanya ke Abang dari sisi psikologinya, raut muka Pak Jokowi dan Mbak Nana itu gimana ya Bang ya, dari tanya jawabnya itu Bang. Menurut Abang bagaimana Bang? Kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak tajam ya. Betul. Cenderung menjebak mungkin. Tapi itu betul. memang mewakili keingin tahuan masyarakat juga sih, betul. Iya. Gimana Bang dari sisi psikologi? Karena kalau misalnya untuk ekspresi Bapak Jokowi, itu dalam 5 atau 10 menit pertama mungkin masih santai ya. Masih santai. Itu memang seterusnya beliau masih santai. Cuman yang saya saya tertarik di situ ketika Mbak Nana itu menanyakan masalah KRL. Oke, KRL. Ada pertanyaan tentang KRL. Kenapa keputusannya tidak satu pintu gitu ya? Betul. Karena ada kepala daerah yang minta itu jangan Menteri Perhubungan menolak. Menteri Perhubungan menolak gitu betul. ya. Nah di situ saya melihat Bapak Jokowi agak terlihat emosional ya. Tahu mukanya ya? Iya, emosional, dan beliau itu emosionalnya bukan karena Nana. Oke. Mungkin terus apa jawabnya Bang? Ini Bapak Jokowi mungkin emosionalnya karena ini sebuah perdebatan panjang kemungkinan ya. Perdebatan panjang pernah ketika itu diajukan, kemudian Menteri Perhubungan juga menolak. Mungkin di sini mungkin terjadi perdebatan tersebut begitu. Jadi perdebatan sementara jadi konsumsi publik gitu ya? Ya, jadi karena perdebatan tersebut mungkin Bapak Jokowi mungkin agak kesal mungkin ya. Jadi ketika itu ditanyakan kembali mungkin jadi keinget di situ dia waktu itu kesalnya gitu. Jadi kelihatan sekali ketika beliau menjawab Nana itu ekspresi kesalnya kelihatan. Tapi bukan ke Nana, tapi melainkan ketika pembahasan sebelumnya begitu loh, mengenai KRL terhadap jajarannya begitu. Oke. Jadi agak ada raut kesal mungkin karena diingatkan lagi gitu Bang ya. Betul. Terus dari ini juga ada banyak pertanyaan yang tentang ini ya, mudik dan pulang kampung juga. Betul. Nah, Mbak Nana kan di situ dia mencoba untuk mencari tahu apa nih pengertian mudik dan pulang kampung menurut Pak Jokowi. Betul. Nah, Pak Jokowi kalau saya melihat secara saya pribadi memang menjawabnya dengan diplomatis dan dia memikirkan ini ya, banyak dipikirkannya masyarakat luas. Betul. Jokowi bilang mudik itu ya berpindah tempat, pulang ke kampung halaman, tapi ada waktu tertentunya, maksudnya entah seminggu atau 2 minggu karena ada Idul Fitri. Betul. Sementara kalau pulang kampung karena memang saat bekerja di kota dan sekarang situasinya lagi tidak bagus, tidak bekerja daripada di kota. Betul. Bisa ketular oleh pandemi. Betul. Dan lebih bagus pulang aja ke kampungnya. Iya, dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Mbak Nana nanya, apakah itu nggak sama aja Pak, hanya masalah periode waktu? Nah itu bagaimana nih Bang? Itu menurut dari sisi psikologinya itu pertanyaan yang menjebak atau bagaimana itu sebenarnya? Kalau misalnya untuk pertanyaan itu, ya mungkin Mbak Nana kurang mendapat informasi mengenai arti mudik dan pulang kampung tersebut. Itu satu definisinya. Yang kemudian saya melihat di sini pertanyaan menjebak Mbak Nana ini kurang smart. Itu berarti menurut sisi psikologinya itu kurang smart ya? Iya, kurang smart. Karena apalagi istilahnya beliau itu menanyakan ke Pak Jokowi bagaimana Pak Jokowi mengenai kebijakan pandemi, apa yang diutamakan antara ekonomi atau kesehatan. Nah iya, dia sebab dia nanya mana nih yang diutamakan nih. Pak Jokowi pengennya
utamain kesehatan dulu atau ekonomi nih. Nah, itu dia. Sedangkan seorang Nana sendiri mungkin itu sudah tahu jawabannya begitu. Nah, ini kita juga jadi berpikir nih, apakah memang apa nih maksud Mbak Nana gitu ya? Apa nih maksud mana? Apakah memang istilahnya dia hanya ingin mengorek informasi atau mencari kesalahan atau menjadi itu yang kita belum tahu sampai sekarang begitu. Iya. Begitu. Karena kita yakin bahwa Mbak Nana mungkin pun pasti tahu nih apa jawabannya itu, kan seorang presiden pasti mengutamakan apa, harusnya dia tahu. Betul. Tapi dia perlu menanyakan, nggak tahu apa maksudnya, ataukah memang ini ada pesanan pertanyaan, kita nggak tahu nih Bang. Betul. Apakah ada pesanan-pesanan dari orang-orang tertentu yang itu ditanyakan gitu ya, harus ditanyakan gitu ya. Jadi terkesan istilahnya Nana ini ya, dari pertanyaan yang untuk mudik misalnya contohnya. Itu kan akan kebijakannya kan akan dilakukan. Iya. Namun di sini Mbak Nana selalu meminta Pak Jokowi, kenapa Pak nggak segera dilakukan begitu? Iya. Tidak segera dilakukan. Berarti kan di sini Mbak Nana ingin Pak Jokowi membuat suatu kebijakan. Nah nanti ketika kebijakan sudah dibuat, nanti Mbak Nana persepsinya berbeda lagi gitu loh. Jadi di sini yang kita rancunya, ketika Mbak Nana ingin sebuah kebijakan dikeluarkan dengan secepatnya, namun ketika dikeluarkan itu malah dipertanyakan lagi gitu loh. Kenapa Pak Jokowi ketika didesak akhirnya buat keputusan gitu betul. Ya. Dan setelah dan di bidang lain, di sisi lain, setelah Pak Jokowi buat kebijakan itu dipertanyakan lagi begitu. Jadi maksudnya apa nih kan gitu ya. Betul. Makanya di sini sangat terlihat sekali. Ya seperti tadi kita katakan ya, kita juga tidak bisa menyimpulkan negatif juga ke Mbak Nananya, tapi yang kita tangkap ini apakah memang Mbak Nana ini mencari informasi atau mencari kesalahan, atau mungkin bisa dampak seriusnya itu menjatuhkan begitu. Tapi untungnya Bapak Jokowi dengan santai menjawab, dan beliau itu sangat menguasai sehingga tidak ada ditutup-tutupi, sehingga ya itu ngalir aja gitu loh. Iya betul. Dan sangat masuk logika semua jawaban beliau. Jadi kalau misalnya kita lihat sih dari pandangan awam ya Bang ya, jangankan dari sisi psikologinya, pandangan awam memang kelihatan banget itu bahwa Pak Jokowi sangat hati-hati mempertimbangkan keputusan-keputusan yang dibuat. Betul. Beliau membuat keputusan yang risikonya kecil ya. Betul. Ini keputusan yang dibuat memang justru lebih mengutamakan rakyat lemah, masyarakat banyak, masyarakat yang menengah ke bawah mungkin ya. Betul. Jadi kenapa ini memang kita angkat? Karena memang sudah banyak dari masyarakat perdebatan itu sudah. Kemarin kita hanya berpikir loh, kenapa yang Mbak Nana seperti ini ya? Mungkin hanya sebatas profesionalisme. Namun banyak juga yang sependapat dengan kita bahwasanya untuk pertanyaan-pertanyaan Mbak Nana ini ya kurang smart begitu. Iya. Seakan-akan sebenarnya dia tahu sebenarnya jawabannya, tapi ditanyakan ulang gitu. Jadi sudah meluas, bahkan sudah sampai ada yang bikin surat terbuka ya. Iya, bahkan ada buat surat terbuka bahwa ya Mbak Nana harusnya ya kalau Mbak Nana jangan terlalu dekat dengan yang benci pemerintah. Betul. Karena selama ini Mbak Nana itu selalu mewawancarai yang berseberangan dengan pemerintah. Sehingga mungkin sudah jadi kalau pikirnya sudah ini ya kemungkinan. Takutnya terkontaminasi mungkin. Iya. Cuma memang betul sih Bang, perlu sih Bang kita anti mengkritik pemerintah. Mungkin memang harus ada balance ya. Betul. Cuman kalau memang benar begitu, kalau bisa ada solusi. Betul. Saya yakin Pak Jokowi bukan seorang yang otoriter, mungkin besar ya pasti enggak sih. Dia pasti mau menerima solusi asal memang disampaikan dengan bagus dan menghitung pertimbangan-pertimbangan yang terjadi. Jadi kan begini, seharusnya wawancara tersebut kita banyak menggali informasi dari Pak Jokowi. Nah, karena pertanyaan yang Nana ini kan ingin sekali nih, yang itu tadi yang kita khawatirkan tadi, apakah dia mencari informasi, apakah dia mencari kesalahan atau menjatuhkan, kita kan tidak tahu nih. Nah, jadi banyak pertanyaan yang habis sia-sia begitu.
seharusnya dengan durasi yang begitu lama itu kita mendapat semua informasi apa yang dikeluhkan masyarakat begitu. Iya, harusnya begitu ya. Jadi ini terputar pada penjebakan, mencari sesuatu, mencari kesalahan begitu. Mencari slip gitu mungkin. Karena dari raut muka sih kalau saya lihat Mbak Nana kayak agak mau ketawa gitu ya. Iya betul. Apalagi yang masalah mudik tadi kan, antara mudik dan pulang kampung. Iya, biasa bilang apa itu kan masalah kan cuma perbedaan waktu ya kalau nggak ya. Dia kayak memberi pernyataan asumsi dia kan gitu ya. Betul. Terus dia dibarengi dengan ketawa. Sementara Pak Jokowi menjawabnya dengan sangat serius. Betul. Dan sementara di luar ekspektasi kita ternyata ekspresi Mbak Nana tersebut dipakai oleh orang-orang yang tidak paham untuk menyerang pemerintah. Nah iya, jadi orang-orang yang tidak paham, yang mungkin masih pembenci pemerintah, menganggap Mbak Nana ekspresinya ketawa gitu seolah-olah kayak mau mengejek Pak Jokowi gitu ya. Betul, ya kemungkinan seperti itu. Gitu ya, jadi seperti karena melihat tidak tahu ya. Iya, jadi di dunia media sosial orang berdebat, gimana nih presiden begini banyak begitu jadinya. Betul. Karena ada raut muka Mbak Nana yang kayak ketawa gitu. Iya. Nah itulah dia resiko public figure tadi gitu. Betul, makanya untuk kedepannya ya kita berharap semua pewawancara menjunjung profesionalisme. Iya. Dan mungkin Mbak Nana kita juga salut ke Mbak Nana. Cuman untuk sekarang ini bisa diperhatikan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu loh. Jangan istilahnya mendiskreditkan, mendiskriminasi. Ya kita tetap harus berpegang pada pencarian informasi. Iya. Gitu. Menurut Abang nih ini pertanyaan yang agak ini ya. Apakah terakhir ini Mbak Nana memang kayak dianggap ini ya pembenci pemerintah atau bagaimana ya? Beberapa bulan terakhir ya? Iya, kalau misalnya menurut saya sih tidak. Mbak Nana itu orangnya sangat objektif ya. Mungkin dia dalam menggali pertanyaan tersebut terkesannya seperti yang saya katakan tadi. Kayak ada pesanan mungkin. Jadi terkesan seperti itu gitu loh. Padahal memang Mbak Nana ini saya akui beliau tuh objektif dan pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam. Dan kadang beliau menjebak juga bisa. Cuman memang seharusnya untuk kepada presiden harusnya kita dapat informasi sebanyak-banyaknya yang kemarin itu. Iya, harusnya ini ya lebih improve pertanyaannya ya. Betul. Jadi lebih meluas pertanyaan lebih meluas terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Ya, betul. Jangan kayak ini ya kita berusaha untuk menggali kesalahan gitu ya. Karena kan jarang ya Bapak Presiden punya waktu untuk menerima sesi wawancara sebuah stasiun TV ya, waktunya ataupun tokoh lainnya. Nah sekarang sudah diberikan waktu oleh Pak Jokowi dan ternyata pertanyaannya hanya sekedar yang itu aja, tidak ada perkembangan lain. Ya kita juga minim informasi jadi seperti itu. Gitu. Jadi itu maunya Mbak Nana lain kali ya kita harap membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengedukasi masyarakat juga ya. Betul. Ya kalau bisa jangan yang seperti ini lagi lah kan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sangat gampang dijawab Pak Jokowi sebenarnya. Betul. Nah, kita bisa menilai bahwa Pak Jokowi sangat konsen ke masyarakat. Jadi semua keputusan yang dia buat itu sesuai dengan bagaimana diskusinya ke menteri-menterinya ya. Betul. Otoriter ya. Betul. Walaupun dia punya keputusan, tapi dia tetap bagi juga ke menteri-menterinya ya. Betul. Dan menteri-menterinya punya persoalan di bidang-bidang masing-masing dan itu didiskusikan lagi. Gitu ya. Dan makanya untuk konsep pertanyaannya yang dengan durasi yang sedemikian lama tidak worth it ya. Jadi maksud kita dengan konsep durasi pertanyaan durasi video wawancara yang sepanjang itu harusnya kita sudah mendapat informasi mengenai kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan tenaga kerja, kebijakan perusahaan-perusahaan, stimulus langsangan seperti apa. Banyak harusnya dari durasi yang kemarin. Tapi kan yang untuk yang sekarang ini kita dapat hanya beberapa saja gitu. Betul. Oke, Mbak Nana, terima kasih untuk ini pertanyaan-pertanyaan dan informasi-informasinya. Kami harap Indonesia melalui ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi, masyarakat bisa teredukasi dan jangan jadi cuman pembenci ya, jangan jadi cuman pengkritik. Ayo, dari kita sendiri juga kita harus kerjakan bagian kita dong. Betul. Iya. Kita mengajak seperti itu. Jangan hanya kita
Pak Jokowi begini, taunya cuma ngomong gitu doang ya, mencari kesalahan ya, betul. karena memang nggak ada yang sempurna. Cuman kita sendiri nggak mengurus bagian kita, kan begitu kan? Itu namanya receh, cemen ya. Kalau orang ini bilangnya cemen kale. Iya Bang ya. Cuma berani komen kale gitu ya. Makanya untuk kedepannya untuk yang lain juga jangan menjadikan wawancara ini sebagai dipolitisasi ya. Jadi hal-hal negatif berkembang begitu. Pokoknya kita berpikir positif dan masukan kita buat Mbak Nana supaya lebih profesionalis lagi, lebih profesional lagi agar kita dapat lebih banyak mendapat informasi itu dan kita sama-sama membangun Indonesia. Jangan kita cuma kritik doang nih Mbak Nana, jangan cuma nanya gitu doang. Harusnya Pak, kalau bisa begini bagaimana kan gitu. Ada waktu dong ngobrol gitu. Betul. Pak, jika begini bagaimana Pak menurut Bapak? Kan baik. Oke teman-teman, jadi itu tadi tanggapan dari pembahasan yang kita bahas dari sisi psikologinya menurut kita tentang wawancara Mbak Nana dengan Pak Jokowi gitu dia. Oke teman-teman, next kita akan bahas topik-topik lainnya. Terima kasih sudah menonton, jadilah penonton smart, iya kan? Teman-teman, terima kasih. Selamat sore.